you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang activity based costing pada akuntansi biaya. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Suci Rosa Pratiwi, BP 1911 021 003. Karlina BP 1911 021 007. Saya Cica Larici BP 1911 021 013. Saya Surya Ningsi BP 1911 02 20 31. Baiklah, pertama kami akan menjelaskan tentang konsep biaya per unit. Konsep biaya per unit. Sebelum kita masuk ke konsep biaya per unit, pertama kita akan mengetahui apa itu konsep biaya. Konsep biaya atau cost concept merupakan biaya berbeda untuk tujuan berbeda atau different cost for different purpose. Tujuan berbeda menunjukkan keputusan yang akan diambil. Kita tidak dapat menggunakan satu klasifikasi biaya untuk semua keputusan, karena setiap keputusan memiliki tujuan yang berbeda. Untuk memenuhi tujuan ini, kita perlu mengklasifikasi biaya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, konsep biaya per unit. Secara konsep, biaya per unit atau unit cost adalah biaya total yang berhubungan dengan unit yang diproduksi dibagi dengan jumlah unit yang diproduksi. Biaya per unit untuk masing-masing unsur biaya produksi dihitung dengan rumus berikut. Biaya per unit sama dengan biaya untuk masing-masing biaya produksi dibagi dengan unit setara untuk masing-masing unsur biaya produksi. Namun, untuk bisa mengukur total biaya, kita harus mendefinisikan biaya produk terlebih dahulu. Ingat bahwa biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dipenuhi atau different cost for different purpose. Misalnya, biaya produk didefinisikan sebagai jumlah dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Definisi ini diperlukan hanya untuk pelaporan keuangan eksternal. Pengukuran biaya atau cost measurement meliputi penentuan nilai dari bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang digunakan dalam produksi. Adapun proses menghubungkan biaya dengan unit yang diproduksi setelah biaya diukur disebut pembebanan biaya atau cost assignment. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk tradisional. Dalam sistem biaya tradisional, hanya penggerak aktivitas tingkat unit yang digunakan untuk membebankan biaya pada produk. Penggerak aktivitas tingkat unit atau unit level activity driver adalah faktor-faktor yang menyebabkan perubahan biaya sebagai akibat perubahan unit yang diproduksi. Dengan hanya menggunakan penggerak tingkat unit, diasumsikan biaya overhead yang dikonsumsi oleh produk berkorelasi tinggi dengan jumlah unit yang diproduksi. Penggerak aktivitas berdasarkan unit membebankan biaya overhead ke produk melalui tarif pabrik secara menyeluruh maupun departemental. Penggerak tingkat unit yang biasa digunakan antara lain: 1. Unit yang diproduksi, kedua jumlah jam tenaga kerja langsung, ketiga jumlah upah tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, dan jumlah bahan baku. Setelah menentukan penggerak tingkat unit, langkah selanjutnya adalah memperkirakan tingkat output aktivitas yang akan diukur, yaitu melalui tingkat aktivitas yang diharapkan dan tingkat aktivitas normal. Tingkat aktivitas yang diharapkan adalah output yang diharapkan akan dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Sedangkan tingkat aktivitas normal adalah output aktivitas rata-rata yang merupakan pengalaman perusahaan dalam jangka panjang. Aktivitas normal memiliki keunggulan berupa penggunaan tingkat aktivitas yang sama dari tahun ke tahun, sehingga fluktuasi pembebanan biaya overhead per unit dari tahun ke tahun relatif rendah. Berikutnya, siklus pembebanan BOP dengan menggunakan tarif pabrik. BOP pertama kali dibebankan ke pabrik sebagai kelompok biaya. Selanjutnya, biaya pabrik tersebut dibebankan ke masing-masing produk. Karena yang dihitung adalah biaya pabrik, pabrik menjadi objek biayanya. Sebagian besar biaya overhead pabrik merupakan biaya langsung pabrik, sehingga biayanya dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke pabrik.
Oleh karena itu, biaya overhead pabrik dapat dibebankan ke pabrik dengan menggunakan metode penelusuran langsung, Direct Tracing Method. Pembebanan BOP dengan menggunakan tarif pabrik, Plant Wide Rate. Selanjutnya, biaya overhead pabrik dibebankan ke masing-masing produk menggunakan tarif biaya overhead pabrik. Tarif ini dihitung dengan menggunakan satu driver atau single driver, yaitu driver berbasis volume atau unit, volume or unit based driver, seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Berikut adalah contoh kasus siklus pembebanan BOP berdasarkan departemen. PT Elektronika, sebuah perusahaan telekomunikasi, memproduksi dua jenis telepon, yaitu telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Berikut adalah data estimasi dan data aktual tahun 2006. Overhead yang dianggarkan sebesar 360 juta. Aktivitas yang diharapkan sebesar 100.000. Aktivitas aktual sebesar 100.000. Overhead aktual sebesar 380 juta. Perhitungan tarif overhead yang ditentukan terlebih dahulu, yaitu overhead yang dianggarkan dibagi aktivitas yang diharapkan sebesar 360 juta dibagi 100.000 jam tenaga kerja langsung, didapatkan Rp3.600. Lalu kalkulasi biaya per unit tarif pabrik menyeluruh. Unit yang diproduksi, telepon tanpa kabel sebesar 1.000 unit, telepon reguler sebesar 10.000 unit, biaya utama sebesar 78 juta untuk telepon tanpa kabel, 738 juta untuk telepon reguler. Jam tenaga kerja langsung sebesar 10.000 jam untuk telepon tanpa kabel dan 90.000 jam untuk telepon reguler. Biaya utama sebesar 78 juta untuk telepon tanpa kabel dan 738 juta untuk telepon reguler. Biaya overhead untuk telepon tanpa kabel sebesar Rp3.600 dikali 10.000 jam didapatkan 36 juta. Dan untuk telepon reguler sebesar 3.600 dikali 90.000 jam didapatkan 324 juta. Total biaya produksi telepon tanpa kabel sebesar 114 juta dan telepon reguler sebesar 1.062 juta. Unit produksi untuk telepon tanpa kabel sebesar 1.000 unit dan telepon reguler sebesar 10.000 unit. Biaya per unit adalah total biaya dibagi unit. Untuk telepon tanpa kabel yaitu 114 juta dibagi 1.000 unit didapatkan 114.000. Dan untuk telepon reguler 1.062 juta dibagi 10.000 unit didapatkan 106.200. Berikutnya, siklus pembebanan BOP dengan menggunakan tarif departemen atau departemental rate. BOP dibebankan ke beberapa pool biaya dalam departemen produksi. Dalam hal ini, pabrik dikelompokkan menjadi beberapa departemen yang kemudian dijadikan sebagai pool-pool biaya. Jika pabrik dibagi menjadi beberapa departemen produksi, perhitungan biaya overhead untuk masing-masing departemen produksi menjadi cukup sulit karena banyak sumber daya uang dikonsumsi bersama oleh beberapa departemen. Siklus ini menjelaskan pembebanan biaya overhead pabrik ke produk dengan menggunakan tarif departemen. Tahap pertama, biaya overhead dibebankan ke masing-masing departemen produksi sebagai pool biaya. Dalam hal ini, departemen produksi dijadikan sebagai objek biaya dan biaya overhead dibebankan ke departemen produksi dengan menggunakan metode penelusuran langsung, penelusuran driver dan alokasi. Tahap kedua adalah membebankan biaya overhead untuk setiap departemen produksi ke masing-masing produk, yaitu dengan cara mengalihkan tarif departemen dengan kapasitas atau konsumsi driver biaya yang sesungguhnya. Baik tarif pabrik maupun tarif departemen, keduanya membebankan biaya overhead pabrik ke produk berdasarkan driver berbasis unit. Diasumsikan PT Elektronika memiliki dua divisi produksi, yaitu pabrikasi dan perakitan. Divisi pabrikasi bertanggung jawab untuk membuat komponen elektronik utama. Bagian-bagian lainnya dibeli dari pemasok. Semua komponen kemudian dirakit di divisi perakitan. Mempertimbangkan bahwa divisi pabrikasi bersifat intensif mesin, sedangkan divisi perakitan cenderung intensif tenaga kerja. Maka, PT Elektronika mendasarkan tarif overhead departemen pada jam mesin untuk pabrikasi dan pada jam tenaga kerja langsung untuk perakitan. Berikut ini adalah data departemental untuk tahun 2006. Overhead yang dianggarkan
Untuk divisi pabrikasi sebesar 252 juta dan divisi perakitan sebesar 108 juta. Aktivitas yang dianggarkan dan aktual berdasarkan jam tenaga kerja langsung untuk telepon tanpa kabel pada divisi pabrikasi sebesar 7.000 jam dan divisi perakitan sebesar 3.000 jam dan telepon reguler sebesar 13.000 jam untuk divisi pabrikasi dan 77.000 jam di divisi perakitan. Totalnya yaitu 20.000 jam untuk divisi pabrikasi dan 80.000 jam untuk divisi perakitan. Aktivitas yang dianggarkan dan aktual berdasarkan jam mesin. Divisi pabrikasi untuk telepon tanpa kabel sebesar 4.000 jam dan divisi perakitan untuk telepon tanpa kabel sebesar 1.000 jam. Dan untuk telepon reguler untuk divisi pabrikasi sebesar 36.000 jam dan divisi perakitan sebesar 9.000 jam. Dan total untuk aktivitas yang dianggarkan berdasarkan jam mesin di divisi pabrikasi sebesar 40.000 jam dan divisi perakitan sebesar 10.000 jam. 2. Kalkulasi biaya per unit berdasarkan tarif pabrik departemental. Tarif pabrikasi sama dengan overhead yang dianggarkan per jam mesin yang dianggarkan sama dengan 252 juta per 40.000 sama dengan 6.300 per jam mesin. Tarif perakitan sama dengan overhead yang dianggarkan per jam tenaga kerja langsung yang dianggarkan sama dengan 108 juta per 80.000 sama dengan 1.350 per jam tenaga kerja langsung. Overhead yang dibebankan sama dengan 6.300 dikali jam aktual ditambah 1.350 dikali jam tenaga kerja langsung sama dengan 6.300 dikali 40.000 ditambah 1.350 dikali 80.000 sama dengan 252 juta ditambah 108 juta sama dengan 360 juta. Dari slide dapat kita lihat biaya utama tanpa kabel 78 juta, reguler 738 juta, biaya overhead tanpa kabel 1.350 dikali 3.000 ditambah 6.300 dikali 4.000 sama dengan 29.500. Reguler 1.350 dikali 77.000 ditambah 6.300 dikali 36.000 sama dengan 330.750.000. Total biaya produksi tanpa kabel 107.250.000, reguler 1.068.750.000, unit produksi tanpa kabel 1.000, reguler 10.000, biaya per unit tanpa kabel 107.250, reguler 106.875. Nah, dari perhitungan di atas dapat kita lihat bahwa sistem tarif pabrik menyeluruh dan tarif departemental menghasilkan biaya per unit yang berbeda untuk telepon reguler dan telepon tanpa kabel. Namun, perbedaan antara biaya per unit telepon reguler yang diproduksi secara massal dan telepon tanpa kabel yang diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih sedikit tidak terpaut terlalu jauh. Selanjutnya, keterbatasan sistem akuntansi tradisional. Keterbatasan sistem akuntansi tradisional seringkali organisasi mengalami hal-hal tersebut yang mengindikasikan bahwa sistem akuntansi biaya sudah ketinggalan zaman. Contohnya, 1. Hasil dari penawaran bisnis sulit dijelaskan. 2. Harga pesaing tampak begitu rendah dan tidak masuk akal. 3. Produk produksi yang memiliki tingkat kesulitan tinggi menunjukkan laba yang tinggi. 4. Manajer operasional ingin menghentikan produksi dari produk-produknya yang tampaknya menguntungkan. 5. Margin laba sulit untuk dijelaskan. 6. Perusahaan memiliki ceruk pasar yang nampaknya hanya memberi laba tinggi pada perusahaan sendiri. 7. Pelanggan tidak mengeluh atas kenaikan harga produk-produk khusus. 8. Departemen akuntansi menghabiskan banyak waktu untuk memberikan data biaya bagi produk khusus.
9. Beberapa departemen menggunakan sistem akuntansinya sendiri. 10. Biaya produk berubah karena perubahan peraturan pelaporan keuangan. Selanjutnya, kalkulasi biaya produk berdasarkan ABC. Hasil kalkulasi produk dengan menggunakan ABC menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kalkulasi produk menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental. Dengan ABC, biaya telepon tanpa kabel lebih jauh tinggi dibandingkan dengan biaya telepon reguler, yakni lebih dari 2 kali lipatnya. Bandingkan dengan kalkulasi menggunakan tarif pabrik maupun tarif departemental yang menghasilkan biaya telepon tanpa kabel dan biaya telepon reguler yang tidak terpaut terlalu jauh. Sistem ABC memperbaiki keakuratan biaya produk dengan mengakui bahwa banyak dari biaya overhead tetap ternyata bervariasi secara proporsional dengan perubahan selain volume produksi. Dengan memahami penyebab perubahan biaya tersebut, dapat ditelusuri ke masing-masing produk. Hubungan sebab akibat ini memungkinkan manajer untuk memperbaiki ketepatan perhitungan biaya produk yang kemudian dapat secara signifikan memperbaiki kualitas pengambilan keputusan. Pengetahuan tentang perilaku biaya juga memungkinkan manajer untuk melakukan pengendalian aktivitas dengan lebih baik. Hal ini memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas mana yang memberi nilai tambah dan aktivitas mana yang tidak. Analisis nilai ini dapat menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement. Ini merupakan informasi tambahan terkait dengan rincian aktivitas yang dilakukan selama proses produksi PT Elektronika. Di sini ada ukuran penggunaan aktivitas dan data biaya aktivitas. Dan ini merupakan kalkulasi biaya dengan ABCD tahap 1. Di sini tarif kelompok biaya per proses 6 juta dan tarif kelompok biaya per mesin 3.600. Dan ini kalkulasi biaya dengan ABCD tahap 2. Tanpa kabel total biaya per unit yaitu 216.000. Sedangkan yang reguler total biaya per unit 96.000. Selanjutnya, pengklasifikasian aktivitas. Aktivitas dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat aktivitas. Yang pertama yaitu tingkat unit. Maksudnya yaitu aktivitas yang dilakukan setiap kali suatu unit diproduksi. Kemudian tingkat batch. Aktivitas yang dilakukan setiap kali satu kelompok unit batch barang diproduksi. Kemudian yang ketiga tingkat produk. Maksudnya aktivitas yang dilakukan untuk mendukung masing-masing jenis produk dan tidak terkait dengan batch produk yang dihasilkan atau setiap unit produk yang dihasilkan. Kemudian tingkat fasilitas. Maksudnya aktivitas yang menopang proses umum manufaktur suatu pabrik. Nah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.